wudu. Biar nggak lupa saya ingetin lagi, apa bedanya fardu dengan rukun? Apa bedanya fardu dengan rukun? Fardu boleh dipisah, kalau rukun tidak boleh dipisah. Karena dalam mazhab Syafi'i muwalat, jadi ada istilah hukum muwalat. Muwalat itu artinya nyambung. Nyambung antara satu fardu ke berikutnya, itu mulai dari basuh wajah, tangan, usap sebagian kepala, terus kaki. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muwalat. Jadi hukumnya sunnah. Andai kata kita enggak muwalat, artinya pisah-pisah. Di sini basuh kepala, di sini basuh wajah, di belakang langsung basuh tangan, pindah ke samping, usap kepala, pindah ke depan, basuh kaki. Nah, itu dihukumin sah, boleh dipisah. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i hukum muwalat adalah sunnah. Beda dengan mazhab yang lain. Ada mazhab yang lain itu ada yang wajib, nggak boleh dipisah-pisah. Nah, itu lain cerita. Kita di sini ngikutin mazhab Imam Syafi'i. Nah, saat ini kita akan jelaskan fardunya mandi besar. Kalau kemarin fardunya wudu ya. Coba dulu baca dulu niatnya mandi besar bareng-bareng. Bismillah. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Ya, jadi OSIS, mana OSIS? Seperti biasa berdiri, ada yang berdiri. Nanti ada yang gak ada yang diri langsung dicatat. Ada yang ngobrol sendiri langsung dicatat. Dah, sekarang fardunya mandi besar. Fardunya mandi besar itu ada dua ya. Fardunya mandi besar ada dua. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh badan. Seluruh badan yang dimaksud seluruh luarnya badan. Badan di luar ya. Luarnya badan. Ya. Yang kelihatan saya ini siapa nih? Nih. Catatnya. Yofi sama tuh. Belakangnya. Ya. Udah catat. Udah. Jadi ada dua fardunya yang besar apa? Satu, niat. Dua, meratakan air ke seluruh badan. Terus niatnya gimana niatnya? Niatnya di mana? Niatnya di dalam hati. Kapan waktunya niat? Kapan waktunya niat? Nah, waktunya niat saat air sampai di tubuh kita, mana saja, terserah. Mau dari atas misalnya, pakai gayung langsung, begitu sampai ke tubuh langsung niat. Niat saya mandi besar, menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah, boleh. Atau dari bawah, misalnya nih, tiba-tiba basuh kaki, langsung nyalain keran, basuh, bismillahirrahmanirrahim. Niat saya mandi besar, menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah. Yang penting di badan. Jadi niatnya itu bareng dengan masuknya air ke badan. Mana saja badannya. Boleh tangan, cuci tangan langsung niatnya saya mandi besar, menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah. Setelah itu langsung diratakan semuanya, rata semua. Ya. Dan juga sama dengan kemarin, dengan waktu wudu. Gimana? Tidak ada benda yang menghalangi sampainya air ke anggota mandi besar. Apakah tubuh berarti ya? Jadi tidak ada tip tidak ada kotek. Kalau wanita itu pakai kotek ya, itu nggak bisa, nggak boleh itu. Tidak ada cat, semuanya bersih. Jadi air sampai ke kulit semuanya. Nah, termasuk kemarin saya sampaikan ketika wanita sedang berbedak atau berlipstik yang pun merah-merah itu. Nah, itu juga dihapus dulu itu. Dihapus dulu baru mulai niat mandi besar.
Paham tum? Saya ulangi lagi, saya nanyakan, kapan waktunya niat? Ketika air sampai di badan, langsung bareng niat hatinya. Niat saya mandi besar, itu menghilangkan hati besar, waktu karena Allah. Kalau wudu, kapan waktunya niat? Kalau wudu, ketika basuh muka. Jadi kalau wudu ketika basuh muka niat, tapi kalau mandi besar ketika air sampai di badan, mana saja badannya terserah. Langsung ketika itulah kita memulai niat. Nah, badan yang mana yang harus dibasuh? Di luarnya. Jadi bukan di dalam, di luarnya. Mana luarnya? Termasuk luar, perhatikan. Termasuk luar ialah sesuatu yang kelihatan ketika duduk jangkung. Tahu jangkung? Ini begini nih. Ya. Kan kalau begini ada yang kelihatan ya. Ya. Nah, itu juga harus kena air itu. Jadi kalau kamu misalnya besar berdiri, kalau berdiri kan rapat nih ya. Mandi besar nih, taruh di ini saja. Jadi yang lain itu yang kelihatan ketika dulu gak disampaikan air, itu gak sah. Gimana caranya? Caranya kata ulama, untuk bagian belakang kalau kamu mau mandi berdiri, gimana caranya? Agak gedin dikit, gedin dikit lalu disiram. Misalnya mau berdiri, ya agak gedin dikit disiram. Itu caranya. Atau kalau enggak sama berdiri, gimana? Langsung duduk. Dalam keadaan sudah niat tadi itu, lalu dibasuh pakai air yang suci, mensucikan. Baik tuh, ngerti semuanya ya. Jadi terutama wanita ini, karena kalau wanita ini tiap bulan pasti mandi besar, pasti sudah. Ya. Kenapa? Karena wanita setiap bulan ada tamu, ya, tamu bulanan. Ya. Setelah tamunya pergi, mandi besar. Ya. Termasuk juga perhatikan, ketika mandi besar tidak boleh memulai mandi besar saat banyak sabun. Misalnya nih, lagi sabun pakai sampo masih banyak di kepala semuanya, langsung niat mandi besar, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena ketika air sampai di badan, kan ada sabunnya, pasti berubah kan, sama dengan bedak tadi itu. Nah, jadi tidak boleh ada sesuatu yang merubah air sampai di badan. Gimana caranya? Caranya gampang. Kalau pengen aman, sebelum bersabun niat dulu. Jadi kamu sampai di kamar mandi itu, misalnya pakai shower di atas ya, langsung buka air, langsung niatnya saya mandi besar, langsung diratakan semuanya. Habis itu sabunan dah, sabunan mandi biasa sudah. Paham ya? Itu. Jadi waktunya niat, artinya yang dihitung mandi besar itu nggak boleh ketika banyak sabun atau sampo. Atau kalau enggak sampoan dulu, sampo dulu semua habis selesai, terakhir habis selesai bersih, baru kita langsung terakhir niat mandi besar tadi itu disiram, langsung niat hati dan diratakan ke seluruh badan. Baik itu. Dan juga sama dengan wudu, boleh dipisah. Tadi wudu kan fardu ya, ini juga mandi besar boleh dipisah. Apa contohnya? Contohnya ada orang yang tidur bangunin. Siapa tuh? Kok ngobrol? Itu bangunin. Bangunin. Nah, termasuk juga barusan saya katakan boleh dipisah. Apa contohnya? Ada orang lagi pengantin baru misalnya nih. Pengantin baru pergi ke rumah pamannya. Namanya pengantin baru ya, sekalipun 5 orang nggak kuat gitu ya, pengen hubungan sama istri misalnya. Tapi paginya pengen agar tidak kelihatan kalau lagi mandi besar, kan gitu ya. Kan malu sama paman gitu kan ya. Kalau mandi kelihatan mandi besar, gimana caranya? Ada caranya. Setelah habis hubungan hubungan suami istri, mandi besar ketika mana itu jangan selesaikan semua. Kan tadi dikatakan boleh dipisah ya. Gimana caranya? Pergi ke kamar mandi, langsung niat mandi besar, basahin dulu wajah kepala ini. Mandi ini saya langsung gosok kepalanya, mandi besar ya, sampai sini saja misalnya ini ya. Udah, ini yang selesai kan ya, sudah niat. Nah, besoknya tinggal mandi sini belakang bawah. Kan kalau mandi biasa nggak kelihatan kan kalau mandi besar ya, ya kan orang mandi besar itu identik dengan kepala basah, kan begitu ya. Ini hanya solusi ya. Nanti kalau kamu ternyata terjadi seperti itu,
malamnya kamu basuh wajah kepala dulu, selesaikan dulu dengan niat mandi besar, tidur lagi dah. Habis itu pagi lanjutin apa? Lanjutin ininya, ini nggak usah lagi. Kenapa? Ini sudah selesai tadi malam ya. Itu kan fardu kan? Fardu boleh dipisah kan? Nah paginya tinggal lanjutin yang badan yang lain sampai rata semuanya. Baru itu namanya sah sudah. Paham tuh? Nah, lanjut ya. Masih lama, masih ada 20 menit. Oke, sekarang batalnya wudhu. Ini terutama yang masih baru nih ya. Yang lama sudah sering sampaikan, tapi takutnya ada lupa juga. Ada berapa perkara yang membatalkan wudhu? Tuh, ternyata yang lama juga banyak yang lupa nih. Ada berapa perkara yang membatalkan wudhu? Nah, mantap nih, bagus nih. Perkara yang membatalkan wudhu ada 4. Dah, perhatikan semuanya. Itu yang ngantuk-ngantuk berdiri aja. Kalau ngantuk berdiri dulu biar gak tidur. Perkara yang membatalkan wudhu ada 4 ya. Yang pertama ialah segala sesuatu yang keluar dari 2 jalur, kubul dan dubur. Jadi apa saja yang keluar dari itu, dari depan atau belakang, wudhunya batal. Keluar apa saja? Keluar angin dari belakang, keluar air, keluar cincin misalnya. Ada orang keluar cincin, atau keluar emas misalnya nih. Kok gatam dari belakang, dikeruk-keruk, oh tiba-tiba ada emas misalnya. Nah enak ya. Kalau tiap hari keluar emas enak ya. Bagaimana wudhunya? Batalnya. Kecuali yang gak batal kalau keluar air mani. Kalau keluar air mani nggak batal, tapi wajib mandi besar. Ya. Nanti masalah mani nanti diterangkan di waktu terakhir ya, di isi lain. Mani ya. Oke. Udah tahu semua kan gitu ya. Jadi yang nggak batal itu kalau keluar mani. Tapi kalau selain itu keluar madi, keluar wadi, keluar kencing, keluar angin, keluar macam-macam lah, keluar kayu misalnya. Atau begini, ada orang keluar cacing misalnya dari belakang, cacing keluar, batal wudhunya ya. Jadi oke, yang pertama apa yang pertama tadi? Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalur, depan atau belakang. Itu yang pertama. Yang kedua ialah hilang akal. Dengarkan, nanti ada pertanyaannya nih. Kalau saya tunjuk gak bisa jawab, saya cair kupingnya nih. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari 2 jalur, kubul dan dubur. Yang kedua ialah hilang akal. Akalnya hilang. Bisa karena pingsan atau karena mabuk. Tapi sampai hilang akal ya. Atau karena tidur. Hilang akalnya, maka wudhunya batal. Kecuali kalau duduknya duduk mutamakin. Perhatikan, apa duduk mutamakin? Duduk mutamakin itu duduk yang gak berubah pantatnya ketika duduk. Jadi ketika duduk tuh bangun tetap gak berubah. Contohnya ada orang bersila, ada rapat lalu nyender. Dia nyender, dia duduk ngorok. Misalnya itu bangun, itu nggak batal wudhunya, ya. Tetapi kalau misalnya pantatnya sudah berubah, ada orang duduk tidur, ya tiba-tiba sudah miring gini ya, atau miring ke depan, bangunnya begitu, maka wudhunya batal. Paham ya? Jadi bagi kamu yang biasanya rentan ketiduran, kalau duduk gimana caranya? Cari senderan dulu. Duduk rapetin dulu pantatnya, lalu kamu nyender. Ada kata kamu ketiduran di situ sampai ngorok misalnya, itu tidak batal. Paham tuh? Ini siapa nih? Bangun, biar ngantuk. Start dulu lagi. Oke, saya ulang lagi. Yang kedua apa yang kedua? Hilang akal, baik karena tidur atau pingsan yang sampai hilang akal dan sebagainya. Kecuali kalau tidurnya duduk dan pantat tidak berubah ketika bangun, tetap dalam posisi duduk tadi, maka itu tidak batal setelah bangun.
Iya pantat, ininya apa namanya nih? Bokongnya ini maksudnya ya, bokongnya itu ya. Ya. Nah, ini penting nih hukum nih kalau kamu harus tahu ya. Nah, termasuk batal kalau duduknya nunduk ke depan. Ada orang bersilah tapi duduknya ke depan, gimana? Yang bisa belakang nggak kelihatan ya kalau contoh ya. Jadi duduk nih gini, lalu tengkurap begini kepalanya ke depan sama badannya itu, punggungnya, itu juga batal. Tapi kalau yang tengkurap hanya kepalanya nunduk nggak apa-apa. Jadi ini posisi duduk nih, ini duduk, anggap ini tak orang duduk ini. Lalu yang nunduk hanya kepala begini, ini nggak berubah tak begini, ini nggak batal. Tapi kalau sudah begini, nah agak begini, itu batal. Kenapa? Karena ketika begini itu pasti akan terangkat ya di belakangnya. Tiba-tiba set gitu ya, bau ya. Makanya jadi kalau kamu sudah rentan ketiduran, gimana caranya kalau pengen nggak batal wudunya? Tidur nyender, usahakan nyender atau kepalanya duduk nunduk duluan. Nah itu nanti nggak batal sekalipun bangun. Kenapa? Karena mutamakin bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya bokong nggak berubah dalam posisi duduk. Yang kedua, yang ketiga, yang nggak dengerin saya tanyakan nggak bisa jawab, saya jawab berikutnya. Yang ketiga ialah bersentuhan kulit laki-laki dan wanita yang sama-sama besar dan bukan mahram takbid. Perhatikan, bersentuhan kulit laki-laki dan wanita yang sama-sama besar dan bukan mahram takbid. Apa? Bareng-bareng. Bersentuhan kulit laki-laki dan wanita yang sama-sama besar dan bukan mahram takbid. Kalau mahram takbid tidak batal. Kalau sama-sama kecil juga tidak batal. Kalau bukan kulit juga tidak batal. Apa yang bukan kulit? Contohnya kukunya semua nih gitu ya. Nggak batal. Atau rambutnya digini-giniin nggak batal. Atau gigi misalnya itu nggak batal ya. Jadi perhatikan, ulangi lagi ya. Yang ketiga ialah bersentuhan kulit laki-laki dan wanita sama-sama besar dan bukan mahram takbid. Ya. Berapa batasnya besar? Batasnya besar dalam mazhab Syafi'i ialah umur 7 tahun. Jadi anak SD itu ya, anak SD itu kan rata-rata 7 tahun itu ya. Itu sudah dianggap besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kamu menyentuh dengan anak-anak itu yang 7 tahun kelas 1 itu sudah batal wudunya ya. Jadi tidak harus balik ya. Kalau masalah wudu ya, dalam masalah wudu mazhab Syafi'i minimal 7 tahun duduk. Minimal 7 tahun itu dianggap besar dalam mazhab Syafi'i. Sudah dianggap besar ya. Nah, terus yang ketiga apa tadi? Mahram takbid. Apa mahram? Mahram apa mahram? Perhatikan, mahram itu ialah orang yang haram nikah. Orang yang haram nikah namanya mahram. Nah, orang yang haram nikah ini ada 2 macam. Satu namanya mahram ta'bid, artinya haram nikah selamanya. Selamanya haram nikah itu. Nah, kalau itu enggak batal wudu. Yang kedua namanya mahram ghairu ta'bid. Mahram ghairu ta'bid wudunya batal. Apa artinya mahram ghairu ta'bid? Tidak selamanya haram nikah. Ada kalanya dia halal nikah. Nah, orang yang seperti itu wudunya batal. Oke, saya ulangin. Mahram ada berapa? Satu namanya mahram ta'bid. Apa artinya? Orang yang haram dinikahi selama-lamanya. Siapa itu diantaranya? Saudara kandung. Itu haram selamanya. Itu gak batal wudunya. Ibu, nenek, kakek, adik, anaknya saudara berarti ponakan ke bawah, cucu ke bawah. Terus termasuk juga ibu tiri. Itu mahram ta'bid. Termasuk juga mertua. Itu mahram ta'bid. Selamanya kamu haram nikah dengan orang tersebut, maka gimana wudunya? Tidak batal. Ya.
Jadi mahram ta'bid wudunya tidak batal. Yang kedua, mahram apa yang kedua? Mahram ghairu ta'bid. Apa artinya? Tidak selamanya haram nikah, ada kalanya dia halal nikah. Siapa itu? Ipar. Ipar itu kita haram nikah dengan ipar, tapi tidak selamanya haram, ada kalanya halal. Apa contohnya? Contohnya ada si A nikah dengan si B. Ya. Si B punya saudara C, ya. C ini dengan si A apa namanya? Ipar. Si A nggak boleh nikah dengan C, haram. Tapi tidak selamanya haram. Ada kalanya halal. Tidak boleh nikah dengan si C kalau si B masih menjadi istrinya. Kalau pengen pindah ke B, adiknya misalnya nih, B itu di A ke C. Gimana caranya? B cerai dulu. Boleh pindah ke adiknya. Paham ya? Artinya dia tidak selamanya haram nikah. Ada kalanya dia halal. Kapan halalnya? Kalau salah satunya dicerai, itu salah satunya mati, pindah ke adiknya. Maka itu namanya sudah halal nikah. Maka itu namanya istilahnya mahram ghairu ta'bid. Tidak selamanya haram nikah. Bagaimana wudunya? Batal ya. Jadi mahram ghairu ta'bid wudunya batal ya. Ipar, apalagi bibinya istri. Kita punya istri namanya Fatimah. Fatimah itu punya bibi namanya Aisyah. Bibinya istri itu mahram ghairu ta'bid. Kita nggak boleh nikah dengan si Aisyah kalau selama masih Fatimah jadi istrinya. Kecuali Fatimah dicerai pindah ke Aisyah boleh. Artinya setelah dicerai halal nikah dengan Aisyah, begitu kan? Berarti itu namanya mahram ghairu ta'bid. Gimana wudunya? Batal. Paham itu? Dah. Yang keempat sekarang. Yang keempat, menyentuh kubul dan dubur ya. Jadi keempat perkara yang membatalkan wudu. Yang keempat ialah menyentuh kubul atau dubur. Dengan apa menyentuhnya? Dengan telapak tangan. Mana telapak tangan? Telapak tangan ini sesuatu yang bertemu ketika disatukan. Jadi kalau belakang nggak batal, kalau belakangnya ya. Nah, kalau laki-laki yang batal menyentuh kerisnya itu ya, kerisnya itu. Tapi kalau menyentuh telurnya nggak batal. Ya, jadi menyentuh kerisnya ya. Kalau di belakang menyentuh langsung bulatannya itu, langsung anusnya itu. Tapi kalau samping-samping nggak batal ya. Paham ya itu? Jadi yang keempat, apa yang keempat? Menyentuh kubul atau dubur dengan apa? Telapak tangan. Kalau di belakang ini tidak batal. Nah, kalau ini menyentuh kubur atau dubur ini, yang batal adalah yang menyentuh. Ya, misalnya nih Banu menyentuh punya Irham misalnya. Misalnya, yang batal ya Banu. Jadi Irham lagi itu disentuh sama Banu. Nah, jadi kalau menyentuh alat kelamin yang batal siapa? Yang menyentuh. Dan ini bebas ya, bebas umurnya, termasuk anak kecil. Nah, bagi wanita-wanita itu kalau misalnya punya adik kecil, masih kecil, tiba-tiba mau cebok, minta cebok ke kakaknya, misalnya, yang pegang kerisnya itu ya. Jadi disiram aja, suruh gosok sendiri ya. Kalau kita dalam keadaan punya wudu. Paham ya? Paham dong? Nah, kalau bersentuhan kulit laki-laki dan wanita, siapa yang batal? Dua-duanya batal. Jadi laki-laki wanita sama-sama besar, bukan mahram ta'bid. Nah, kalau bersentuhan maka yang batal dua-duanya. Tapi kalau menyentuh alat kelamin yang batal siapa? Yang menyentuh. Paham tuh? Oke, siap kalau saya kasih pertanyaan? Yang nggak jawab dicewer, yang nggak jawab bisa jawab dicewer. Agus? Oke, sekarang bareng-bareng aja jawab, bareng-bareng tuh jawab. Ada berapa perkara yang membatalkan wudu? Yang pertama,
segala sesuatu yang keluar dari dua jalur. Kubul dubur kecuali kalau keluar mani tidak batal. Yang kedua, hilang akal, baik karena mabuk, pingsan atau tidur, kecuali tidurnya orang yang duduk mutamakin. Dalam keadaan tidur itu pantat gak berubah, setelah bangun tetap seperti itu. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan wanita yang sama-sama besar dan bukan mahram takbib. Berapa umurnya dianggap besar? 7 tahun. Mahram ada berapa mahram? 1, 2, baru tabib. Apa yang dimaksud dengan mahram? Orang yang haram nikah, ya. Nah, yang keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan apa? Telapak tangan. Siapa yang batal yang menyentuh? Yang menyentuh. Kalau bersentuh laki-laki wanita, siapa yang batal? Dua-duanya. Dah. Itu ini yang baru ngerti nggak kira-kira ini? Dah. Dan nanti insya Allah minggu depan akan saya tanyakan beberapa orang ya. Nanti akan saya tanyakan biar nggak lupa. Terus sekarang yang siapa yang kena catatan? Mana catatannya? Untuk wanita, untuk santri putri silakan turun duluan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Banyak sekali ini.